Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya NS Abdul Hamid MKep Spesialis KMB dengan nomor induk dosen 032510700003. Selaku dosen tetap di Prodi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan serta keahlian saya, yaitu masalah tentang mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Daripada deskripsi mata kuliah ini untuk pembelajaran mahasiswa Prodi S1 Keperawatan semester 4 dengan kode MK ke 4.002, bobot SKS-nya 4 SKS, 3 teori, 1 praktek laboratorium. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 6 kali pertemuan, di mana 14 tatap muka dan 1 kali pertemuan UTS dan 1 kali pertemuannya untuk UAS. Pokok bahasan daripada mata kuliah ini membahas tentang yang pertama adalah nutrisi dan diet pada sistem endokrin, asuhan keperawatan pada sistem endokrin, yang ketiga pemeriksaan pada kasus sistem endokrin, pendidikan kesehatan pada sistem endokrin, melakukan role play keperawatan dengan sistem endokrin, pemeriksaan GDS dan pemberian injeksi insulin, dan serta manajemen pada kasus gangguan sistem endokrin. Capaian daripada pembelajaran lulusan prodi yang pertama adalah sikap, yang kedua keterampilan secara umum, yang ketiga adalah keterampilan khusus, keempat adalah pengetahuan yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian daripada MK yang pertama adalah mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem endokrin. Yang ketiga adalah mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok klin dengan gangguan sistem endokrin. Yang keempat adalah mahasiswa mampu melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin. Dan yang kelima adalah mampu mendemonstrasikan keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien. Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada peserta didik untuk asuhan pada pemenuhan kebutuhan klien dengan gangguan sistem endokrin berdasarkan proses keperawatan dengan pengetahuan dan sikap keterampilan. Dalam metode pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah interaksi pada melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, presentasi kelompok, tanya jawab, refleksi kasus, dan role play maupun demonstrasi. Proses pembelajaran yang kedua adalah proses pembelajaran mata kuliah ini menggunakan sistem discovery learning atau PBL, dan role play. Metode pembelajaran yang digunakan adalah small group, SGD, refleksi kasus, dan demonstrasi. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS dapat diakses melalui langsung pada sistem e-learning Stikes Abdi Nusantara, https://apnus/cloud.com/ mata kuliah. Metode pembelajaran pada kali ini yaitu role play, memberikan langsung aplikasi di laboratorium. Asesmen atau sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada dua, yaitu penilaian formatif dan summatif, di mana penilaian formatif merupakan penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas presentasi, tugas kelompok, maupun tugas proyek individu, serta penilaian sikap dan keterampilan.
Sedangkan penilaian sumatif merupakan penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang lainnya adalah menggunakan referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini bersumber dari model pembelajaran, karya saya sendiri bersama tim, serta buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, berikutnya adalah video proses pembelajaran di laboratorium dan di kelas dalam mata kuliah keperawatan dewasa yang pada sistem endokrin, dan marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang ketiga pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang keperawatan dewasa, tentang materi yaitu pemberian terapi diet pada pasien dengan diabetes mellitus. Ya, di mana tujuannya ini adalah kaitannya dengan sistem endokrin. Ya, tujuan daripada pembelajaran ini adalah memahami asuhan keperawatan dengan terapi diet pada gangguan sistem endokrin, melakukan simulasi. Jadi nanti ada simulasi tentang pemberian asuhan keperawatan pada kasus-kasus dengan gangguan sistem endokrin dan mendemonstrasikan intervensi kaitannya dengan perawatan pada kasus-kasus dengan sistem endokrin. Materi untuk pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan tentang definisi, tentang nutrisi, tentang aktivitas fisik, dan penyuntikan insulin. Yang mohon diperhatikan ya, kaitannya dengan materi yang saya sampaikan, bahwa lingkup pasien DM ya, yang pernah saya ajarkan pertemuan minggu kemarin, kaitannya adalah ada aktivitas, ada pemberian insulin, ada pola makan. Ini adalah circle-nya orang masing-masing DM yang harus dilakukan atau diperhatikan. Baik, definisi daripada DM yaitu kaitannya adalah menurut ada atau Asosiasi Amerika Diabetes mengatakan bahwa diabetes suatu penyakit ya, kelompok penyakit metabolik yang dikarakteristikan dengan kenaikan kadar glukosa dalam darah atau dikatakan dengan hiperglikemia, ya, yaitu gangguan kerja insulin dan sekresinya atau kedua-duanya. Ini DM. Ya, sebagai gejala orang dengan DM, yang pertama adalah adanya rasa kelelahan, rasa ngantuk, rasa capek, frekuensi daripada urinnya lebih banyak di malam hari, ya, ada peningkatan atau penurunan daripada berat badan. Penurunan berat badan secara gratis, ada luka yang susah sembuh. Ya, ada problematika daripada seksualitasnya. Makan banyak tapi berat badan menurun. Ya, ada penglihatan yang kabur. Pada saat melihat gejala orang dengan DM, salah satu penglihatan kabur, ada baal atau kebas di daerah ekstremitas bagian bawah, terutama adalah pada kaki. Ya, terus minum banyak pada malam hari, dan ada infeksi di daerah vagina ini pada kasus DM untuk perempuan. Ya. Terus diagnosa DM ya, secara normalnya bahwa DM itu normalnya ada pre-diabetes, ada diabetes. Untuk normal orang dengan gula, ya, gula puasa itu kurang dari 100, artinya 99 itu kategori normal. Pada kondisi puasa, kita cek gulanya itu normal ada di bawah 100. Ya. Untuk prediabetes kurang lebih sekitar 100 sampai 125. Kalau dikatakan diabetes, yaitu lebih dari 125, di atas 126. Itu adalah gula puasa. Jadi diambil puasa ya, dari malam kurang lebih sekitar jam 9 malam, baru diambil jam 8 pagi, adalah kategori gula puasa. Kalau dikatakan dengan DM bahwa dia adalah 126 mg. Ya, kalau dikatakan dengan gula puasa, gula pos puasa artinya pada saat 2 jam setelah makan, normalnya adalah 139, artinya bawah 140. Normal. Nah, kalau pre-diabetes
artinya setelah makan kita cek 2 jam setelah makan, ya kurang lebih sekitar di 140 sampai 199 atau di bawah 200. Dan kondisi normal dikatakan diabetes setelah makan yaitu di atas 200. Ya, kalau dikatakan gula darah sewaktu pada saat itu diambil, ya, mau puasa atau setelah makan itu dikatakan di atas 200 itu sudah termasuk dalam kadar gula yang tinggi. Nah, HbA1-nya lebih dari 6,5% itu sudah termasuk dalam kategori diabetes. Ini konsep diabetes, ya, yang mungkin Anda ketahui, ya. Perbedaan DM tipe 1 tipe 2. Kalau tipe 1 DM-nya yang dikatakan diabetes mellitus tipe 1 adalah usia kurang di 40 tahun. Jadi kalau ada usia 30 tahun, 38 itu kena DM kategori DM tipe 1. Ya, rehabilitas tubuhnya artinya adalah biasanya orang-orang dengan DM tipe 1 adalah dalam kondisi normal ataupun kurus, tidak mesti harus gemuk. Ya. Kalau DM tipe 2-nya itu lebih dari 40 tahun, mungkin 45, mungkin 50, mungkin 60, kondisi tubuhnya biasanya gemuk. Itu DM tipe 2. Nah, kalau DM tipe 1 ini umumnya adalah dia insulinnya tergantung, ada ke resisten dengan insulin. Responsif artinya membutuhkan insulin untuk DM tipe 1. Kalau tipe 2 tidak membutuhkan, tapi kalau DM tipe 1 itu tidak ada keturunan, artinya dia keturunan itu menyilang. Ya, ini adalah DM tipe 1 dan tipe 2 kalau membutuhkan obat minum oral itu banyaknya DM tipe 2. DM tipe 1 tidak dibutuhkan. Oke? Nah, bagaimana sih nutrisi untuk pola makan pada kasus-kasus diet terapi DM? Adalah mengatur porsi makannya, yaitu menggunakan namanya piring teh. Pernah dengar piring teh? Pernah dengar piring teh? Ya. Minggu kemarin sudah saya jelaskan piring teh itu apa aja isinya? Vitamin. Ayo, apa saja? Piring teh itu isinya setengah piring dengan sayuran, ya, seperempat piring dengan protein, seperempat piring dengan karbohidrat. Itu konsep diet pada kasus nutrisi pada kasus DM. Yang kedua, ukuran porsi. Porsi makannya pada kasus DM itu adalah menggunakan cangkir atau sendok takar. Ada takarannya untuk kasus-kasus terapi DM. Sendok takar, ya, dengan memastikan porsi yang tepat, terus baca label di sini adalah nutrisinya apa yang akan diberikan, terus konsultasi dengan ahli gizi. Nah, ini dikatakan dengan tipe piring T. Tipe T adalah sebagian itu sayuran, ya, sebagian itu karbohidrat, sebagian lagi adalah protein, baik itu telur, baik itu daging, ya, itu adalah seperempat, ya, itu ada terapi diet pada kasus-kasus diabetes mellitus. Ini piring T. Ya, bagaimana sih kalau pasiennya itu merasa haus terus atau pengen makan terus? Nah, itu ada peraturan atau ada aturan frekuensi untuk makan. Kalau dia makannya mulai dari jam 6 pagi, dia menggunakan konsep piring teh, ya, sepertengahnya adalah sayuran, seperempatnya protein, seperempatnya karbohidrat. Nah, kalau di jam 9 sudah mulai lapar, dia menggunakan snacknya adalah buah-buahan atau sayuran. Nah, kalau di jam 12 siang, ya, sama dia menggunakan piring teh juga, ya, jam 12 siang itu adalah dengan karbohidrat seperempatnya, protein seperempatnya, dan separuhnya adalah sayuran. Nah, kalau di jam 3 sore, ya, dia menggunakan sayuran. Terus kalau malam terakhir makan adalah di jam 6. Itu adalah terapi pada kasus-kasus pasien dengan diabetes mellitus. Oke.
dipakai pada kasus DM ini, yang pertama adalah makan harus tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Hindari tidak boleh makan di batas akhir atau di atas jam 6 sore, ya. Porsi kecil tapi sering, baik itu pada sekali makan maupun perbanyak. Artinya di sini perbanyak air putih atau kurangi manis minuman yang berbentuk manis. Ya, ini adalah yang harus kita perhatikan pada kasus-kasus pasien dengan DM. Ya, harus yang perhatikan lainnya nih, ada konsepnya mengatakan dengan 3J atau jumlah, jenis, jadwal makan. Ini adalah konsep untuk terapinya dia pada pasien-pasien dengan DM. Yaitu yang diperhatikan pertama jumlah. Jumlah di sini adalah yang dikonsumsi harus sesuaikan. Ya, konsep feeding tadi. Jumlahnya berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, sayurannya berapa, itu jumlah. Ini harus sesuaikan dengan apa? Dengan berat badan yang merasa nyaman. Ya. Yang keduanya dengan jenis. Jenis di sini adalah jenis makanan. Ya, konsumsi makanan, konsepnya itu piring teh tadi. Piring teh jadwalnya makannya sehari 3 kali, ya apakah 2 kali dengan selang-seling. Prinsipnya adalah porsi kecil tapi sering. Ini yang harus diperhatikan pada kasus-kasus diet pada pasien dengan diabetes. Oke, ini ya yang harus diperhatikan kasus pasien dengan DM, terapi dengan DM ada 3T ya, tadi 3T, yaitu pada kasus dengan dia menggunakan beras, kacang-kacangan, ya, termasuk menggunakan protein, apa menggunakan ayam atau menggunakan daging apa, kita harus perhatikan sampai dengan bentuk vegetariannya, sayurannya. Ini adalah konsep yang harus diperhatikan. Nah, apa sih porsi itu yang harus tepat pada kasus ini? Untuk apa? Setengah piring protein itu fokusnya memberikan regenerasi pada jaringan tubuhnya. Ya, ada sintesis kolagen, ada untuk mencegah daripada sistem imun. Nih yang Anda harus ketahui pada terapi pasien dengan DM. Aktivitas apa yang harus dilakukan kasus DM? Yang pertama adalah meningkatkan sensitivitas insulinnya, yaitu dia dengan berolahraga. Orang-orang DM itu olahraganya kan, yaitu dengan jalan kaki, ya, dengan senam, ya, dengan bergerak aktivitas yang ringan. Ya, makanya itu kenapa? Karena dia kan gula darahnya itu akan lebih rendah, artinya lebih memudahkan dia gerak selnya itu cepat. Ya, ini pada kondisi-kondisi aktivitas pendukung untuk pola makannya. Terus menurunkan berat badan, mengatur gula darahnya, meningkatkan kesehatan jantung. Ini aktivitas fisik yang harus dilakukan pada kasus-kasus pasien dengan DM. Oke, aktivitas yang maksimalnya, maksimal 4 jam sebelum tidur, ya, itu harus stop untuk aktivitas. Artinya kalau tidurnya jam 9, ya berarti jam 6 atau jam 5 sore aktivitas seperti senam atau olahraga lainnya harus stop. Ini kalau kasus pada pasien DM. Ya, ada aerobic training, ada kaitannya bagaimana harus melakukan gerak aktivitasnya. Ini kita bisa bagi minimal dari 50 menit. Ada 150 menit per minggu, ada 50 menit dalam sehari 3 kali. Ada 2-3 kali per minggunya sampai 60-90 menit untuk setiap aerobik atau aktivitas olahraganya. Ini kasus-kasus untuk terapi DM. Ini latihannya termasuk jogging, senam, bersepeda, berenang. Ini adalah untuk meningkatkan terapinya, meningkatkan bahwa dia pasien-pasien DM itu harus kita ketahui. Ya, prinsip utamanya pada kasus ini, yang pertama adalah hindari tekanan pada daerah krupus atau kalau ada luka itu kita hindari tekanan. Ya, yang keduanya fokus pada aktivitasnya, ya, aktivitas sebelum, ya, sebelum kegiatannya lebih berat, ya,
kaki, kalau menggunakan kaki, kalau misalkan ada luka, ya alas kakinya itu harus halus, harus lembut, ya. Konsultasi ke dokter ahli ya terkait dengan masalah gulanya atau gizinya. Oke. Nah, yang penyuntikan insulin apa yang harus perhatikan? Yang pertama adalah masa kadaluarsa. Pernah memberikan insulin pada pasien? Nah, karena yang kita perhatikan pertama adalah masa kadaluarsa insulin. Kita cek ya benar obatnya, masaknya berapa, tanggal berapa insulinnya. Yang kedua, insulin bertanggal sejak awal dipakai. Jadi begitu dibuka insulin kita lihat awal pakai tanggal berapa, ya masa kadaluarsa kapan. Jarum daripada insulin itu harus bekas, tidak boleh bekas pakai. Artinya sekali pakai buang. Ya, ini kita harus ketahui. Yang kita lihat lagi, insulin itu tidak boleh ada endapan. Jadi mengendap, berwarna, ya, apalagi terlihat warnanya sudah berubah. Nah, itu adalah salah satu penyuntikan untuk insulin. Terus suhunya harus netral. Kalau insulin itu suhunya netral, tidak boleh terlalu panas, juga tidak boleh terlalu dingin atau dibekukan. Ya, ini insulin juga tidak boleh tadi dibekukan, di salah satunya. Ini insulin. Cara penyuntikan insulin, ya ingat, cara penyuntikannya yang pertama adalah kalau insulin baru itu suhunya kurang lebih sekitar 20 sampai 80. Ya, hindari suhu ekstrim. Ya, hindari ekstrim artinya insulin itu nggak boleh ditaruh di dalam udara yang panas ya, atau misalnya di dalam mobil, ya dashboard mobil, ya, tidak boleh, atau di dalam bagasi mobil, atau tidak boleh ditaruh di atas dalam barang elektronik, contohnya di atas kulkas. Itu tidak dianjurkan untuk memberikan penyimpanan insulin. Yang berikutnya adalah kalau kita dalam perjalanan jauh, ya harus menggunakan namanya traveling atau menggunakan cool bag. Artinya insulinnya itu harus tetap dalam kondisi cool di boxnya itu. Ya, kalau insulin yang sudah pakai, ya harus dibuka, dibuang. Ini cara penyimpanan insulin. Oke, bagaimana faktor mempengaruhi insulin? Faktor yang pertama adalah lokasi. Lokasi penyuntikan, jenis insulinnya, tidak boleh dipijatnya. Habis diberikan insulin itu tidak boleh dipijat. Ya, adalah penyuntikannya, jenis insulinnya, suhu insulinnya. Ini yang harus kita perhatikan dalam pemberian insulin, termasuk dalam penerapannya. Oke, persiapan pemberian insulin, penyuntikannya, ingat lokasi penyuntikan insulin yang pertama adalah di paha. Di paha, berikutnya di lengan, ini, ya, di bokong, dan di perut. Kebiasaan itu, bukan kebiasaan, yang sering adalah di daerah perut. Yang paling mudah. Kenapa? Karena penerapannya lebih mudah. Pemberian insulin di perut. Ya, ada rotasi penyuntikan, ya, jadi tidak boleh di tempat yang sama, harus rotasi diputar. Ya, siang pagi tadi di sini, mungkin siangnya di belah kiri, ya, sorenya sebelah harus dirotasi. Ya, kalau tidak dirotasi dia akan menjadi lipodistrofi, jadi pengecil, lemang jadi pengecil. Nah, ini lokasi penyuntikannya. Ya, ini penyuntikan insulin, ya, dihindari dari 1 cm dari pusat, nanti dari umbilikus, ya, 3/4 atau 3/4 atas paha di daerah lateral, ya, di daerah bokong, di daerah tengah lengan ini adalah kemudian penyuntikan daripada insulin. Ini contoh rotasinya, rotasi dari penyuntikan, ya, ada di 4 kuadran, ya, abdomen, ada 2 kuadran di paha, ya, areanya itu adalah area dalam arti apa? 1 minggu, waktu dalam 1 minggu itu areanya dipindah searah jarum jam. Artinya gini, jadi pada saat rotasi itu harus diarah 1 jam. Jadi 1 minggu di sini, ya, minggu pertama, ya, di bulan Juli, ya, minggu keduanya pindah di sini, rotasi. Minggu ketiganya di bawahnya lagi, ya, minggu keempatnya di bawah, minggu pertama di atas. Itu rotasi. Itu tidak boleh minggu di sini, hari minggu pertama,
minggu kedua tetap di sini, minggu ketiga ini harus dirotasi putar. Itu area searah jarum jam dikatakan dengan rotasi penyuntikan. Ya, akibatnya apa contoh rotasi ini? Contoh rotasi itu putaran pertama, ya, itu minimal 1 cm dari bentuknya 1 cm satu jari selatnya. Contoh, misalkan pagi tadi kita berikan suntikan insulin, itu di tengah itu 1 cm, berarti di sini. Ya, suntikan pertama, suntikan kedua, terus putar, ya, minggu pertama, minggu kedua di sini, terus minggu ketiga ini di bawahnya. Jadi ada jeda, ya. Karena kalau tidak dilakukan rotasi, dia akan terjadi lipositotrofi, jadi mengecil di lemaknya, lemak di perut ini dia akan mengecil. Seperti pada gambar ini, yang mungkin ada akan tahu, ini namanya lipositotrofi. Normalnya gampang dicubit. Kalau lipositotrofi itu mengecil ke dalam. Ya, tuh yang harus dilakukan penyuntikan pada insulin. Pada saat penyuntikan insulin itu harus ada namanya teknik pitching atau teknik menyubit. Ya, teknik menyubit itu harus diberikan. Kenapa? Karena teknik ini adalah kulit jari lemak itu, ya, di subkutannya ini dengan ujung jari. Cubit, ya, baru diberikan insulin. Tujuannya biar masuk ke dalam jaringan subkutan, tidak ke jaringan otot. Itu adalah konsep untuk memberikan cubitan atau pitching pada injeksi insulin. Prinsip pemberiannya ini adalah tidak boleh memijat, tidak boleh menggosok kalau orang diberikan insulin, ya, tidak boleh menekan kuat. Jadi kalau habis diberikan insulin tidak boleh diberikan kapas, tidak boleh kita ke dalam tekan, ya, satu bekas suntikannya. Jarum insulin pun tidak boleh ditutup kembali kalau jarum insulin harus buang. Ya, ini lapisan jarumnya juga tergantung pada alat penjepit. Artinya di sini adalah kita lepaskan pada kita berikan cubitannya. Jadi pada saat kita cubit, ini kita berikan, kita lepas. Ya, jadi buang pada wadah yang aman kalau menggunakan jarum. Ya, setelah penyuntikan, periksa area yang sesungguhnya, area suntikan dan atau bekas daripada insulin ini. Ini adalah prinsip pemberian daripada insulin. Ya, kesimpulannya untuk kasus diet terapi insulin, yang pertama adalah pola makan. Pola makan seimbang dengan prinsip berapa? 3G. Apa itu? Jadwal, jenis, jumlah. Siap. Apalagi simpulan berikutnya adalah olahraga. Apa? Dengan olahraga yang teratur. Berapa kali seminggu? 150 menit. Ya, kurang lebih sekitar 3 kali dalam 1 minggu. Ya, insulinnya, ya, diberikan di yang benar, ya, artinya dilihat dari apa? Yang pertama lokasi, ya, yang kedua cara rotasinya, yang ketiga cara pitching cubit, ya, cara menyubitnya, mencegah komplikasinya. Inti dari kesimpulan untuk pemberian diet pada kasus ini, kasus nutrisi adalah olahraga yang teratur, ya, penyuntikan insulin yang sesuai, yang menjaga kadar gulanya harus stabil, ya, hindari cegahan daripada komplikasi. Cukup untuk materi hari ini? Cukup. Oh, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, insya Allah kita akan berteman untuk besok hari terkait dengan materi yang lainnya, yaitu perawatan luka dengan gangren, luka DM. Ya, kurang lebih, mohon maaf, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.